Salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar pada kita bisa beribadah pada hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan bersaat teduh bersama. Mari. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, menyertai ibadah kita mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Kita diselamatkan bukan hanya untuk diampuni dari dosa atau diberi jaminan kekal di surga, tetapi juga dengan kita diselamatkan, kita makin mengenal Allah. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Jaminan Mulia. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, firman Tuhan telah mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita mempersiapkan hati dengan pujian Kudus, Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Sungguh
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Di dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan dengarkanlah yang harus kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Petunjuk hidup baru di dalam Mazmur 55 ayat 23. Firman Tuhan telah mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan beberapa doa syafaat. Ya Bapa, berikanlah hikmat dan kreativitas bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dengan menggunakan media digital. Berikanlah pemeliharaan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan atas kebutuhan mereka, agar semuanya terpenuhi. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga Kristen, agar di masa pandemi ini dapat semakin meningkatkan kualitas relasi di antara anggota keluarga, sehingga dari keluarga yang berkualitas muncul pribadi-pribadi yang berkualitas yang memuliakan nama Tuhan, terus membangun bangsa ini demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kami juga berdoa buat kota Malang yang kami tinggali ini, Tuhan. Berikanlah keamanan, berikan damai sejahtera, agar kami hidup bersama-sama damai sejahtera di dalam kota kami. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kami persilahkan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Masih ingat dengan Palser? Palser merupakan singkatan dari penggalian Alkitab sederhana.
kita masih akan terus memahami kebenaran firman Tuhan lewat penggalian-penggalian Alkitab secara sederhana, dan tentu pula dengan penuturan ataupun penjelasan yang sederhana. Semoga melalui semua cara yang sederhana ini akan mendatangkan pertumbuhan serta keserupaan kita dengan Kristus Tuhan. Amin. Mari kita mengawali perenungan kita dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu yang memiliki kerinduan firman-Mu untuk terus membaharui kehidupan kami. Karena itu, pimpinlah kami di saat kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus, kiranya memampukan kami mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, teks pasal kita hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. 1 Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang kelima berbunyi demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bila kita adalah seorang muda yang tergolong pemalu atau penakut, seandainya kita diminta pelayanan, maka memiliki seorang teman ataupun rekan yang dapat mendampingi dan membimbing kita adalah sesuatu yang sangat menyenangkan sekali, bukan? Ada kemungkinan kita ngekor, terus berada di belakang, biar teman kita yang tampil di depan, kita yang jadi asistennya. Lebih lagi kalau kita mempunyai teman ataupun mentor setegas daripada Rasul Paulus. Betapa senangnya kita yang pemalu atau penakut. Biarkan Paulus saja yang berhadapan dengan orang-orang. Kita cukup duduk ataupun berdiri di sebelah Paulus. Tetapi saudara-saudara kekasih Tuhan, bagaimanapun juga pendampingan ataupun kebersamaan yang seperti itu pada satu titik mesti dilepas. Ada batasnya, ada akhirnya. Mengapa mesti dilepas? Mesti dilepas demi kemandirian kita, demi kedewasaan kita. Mengapa mesti dilepas, saudara? Demi kepentingan yang jauh lebih besar di depan sana. Saudara-saudara kekasih Tuhan, demikian juga dengan Timotius yang disebut-sebut pemalu ataupun penakut itu, saudara. Demi kepentingan yang jauh lebih besar, ia harus rela melepaskan kebersamaannya dengan Paulus selama ini. Demi kepentingan yang jauh lebih besar, ia harus rela membiarkan Paulus untuk melanjutkan akan misinya. Dan demi kepentingan yang jauh lebih besar, Timotius harus stay ataupun tinggal di Efesus untuk memerangi penyesatan yang sedang menggerogoti daripada kehidupan jemaat Efesus pada waktu itu. Memang terkadang, saudara-saudara, untuk tipikal seperti Timotius ini, saudara-saudara, yang tergolong pemalu atau penakut tadi, perlu dimulai dari sebuah dorongan ataupun permohonan yang kuat seperti yang dilakukan oleh Paulus pada teks ini. Hingga kemudian Timotius pun bisa benar-benar menangkap akan adanya kepentingan yang jauh lebih besar, melampaui kemudaannya, melampaui mungkin sifat malu maupun rasa takut yang menggelai di hatinya. Saya teringat pada waktu saya semester 5, saya telah diperkenankan oleh sekolah untuk terjun di dalam pelayanan penggembalaan. Satu hal yang menguatkan saya dan meneguhkan saya pada waktu itu, yakni dorongan ataupun kepercayaan
yang diberikan oleh ketua seminari kami. Jadi di Efesus, mau tidak mau, Timotius tidaklah lagi didampingi oleh Paulus. Di Efesus, mau tidak mau, Timotius harus berada di garda depan, berhadapan dengan pelaku-pelaku penyesatan. Dan setiap orang Kristen mestinya siap berada di garda depan, menghadapi penyesat-penyesat yang sedang menyusup di dalam kekristenan ataupun gereja-gereja Tuhan. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan kita serahkan semua hal kepada mereka yang telah terkenal berdebat ataupun telah terkenal mengkritisi para penyesat selama ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Semua hal jangan diserahkan kepada mereka yang telah biasa tampil di media sosial. Karena bagaimanapun saudara-saudara kekasih Tuhan, penyesatan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita mesti menghadapinya, kita mesti memeranginya. Amin. Maka sangatlah bijaksana kalau kita melakukan persiapan dengan kita terus-menerus mengisi diri dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena penyesatan bisa sewaktu-waktu datangnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, penyesatan atau kepalsuan apakah yang sedang muncul di Efesus? Secara umum tadi dikatakan, yaitu adanya ajaran lain. Dan secara khusus ada penyebutan mengenai dongeng ataupun silsilah yang tiada putus-putusnya. William Barclay mengatakan mengenai dongeng-dongeng tersebut, yaitu salah satu ciri dunia kuno adalah bahwa para penyair, bahkan para sejarawan, senang menulis dongeng-dongeng romantis dan fiktif mengenai asal-usul kota-kota atau rumpun keluarga. Mereka bercerita tentang dewa-dewa yang telah turun ke bumi dan mendirikan kota atau menikah dengan dayang-dayangnya yang tidak memiliki hidup abadi dan mendirikan rumpun keluarga. Dunia kuno penuh cerita semacam itu. Dan mengenai silsilah, ada seseorang yang menuliskan demikian. Merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi yang dirangkai dengan sangat teliti berkenaan dengan suku-suku mereka. Sudah tentu mencakup perbedaan-perbedaan dan keunggulan masing-masing suku. Namun seiring dengan waktu, maka rangkaian silsilah tersebut bertambah banyak dan menemukan kerumitannya tersendiri. Tiada habis bila diurai dan didiskusikan. Dan semasa kecil, saya pernah menyaksikan sendiri mengenai diskusi ataupun perbincangan silsilah keluarga. Dan memang betul, perbincangan ataupun diskusi mengenai silsilah begitu panjang dan alot. Kadang-kadang dijumpai adanya urutan yang hilang. Kadang-kadang akan adanya revisi di sana-sini. Bisa dikatakan merupakan diskusi yang bersambung, yang bisa berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Dan kalau betul-betul mengejar kesempurnaan barangkali, itu bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan biasanya, saudara-saudara, di balik silsilah itu ada yang namanya gengsi. Apa? Gengsi. Betapa bangganya seseorang bila mengetahui bahwa ia berasal dari keturunan ningrat atau darah biru, merasa diri hebat dan lebih daripada yang lain. Dan bukan rahasia lagi, bukan? Orang Yahudi sendiri menganggap bahwa dengan merekanya adalah keturunan Abraham. Maka inilah merupakan fondasi daripada keselamatan mereka. Jadi menurut mereka, keturunan Abraham secara daging ataupun secara darah, maka otomatis selamat. Maka tentu saja dengan disibukkan dengan dongeng dan silsilah tersebut, itu sama saja mereka telah masuk pada perangkap yang dirancang oleh iblis, yakni mendatangkan persoalan ataupun kontroversi di dalam tubuh kekristenan, dan pelan-pelan menggeser akan perenungan-perenungan mereka dari kebenaran sejati yang dari atas menjadi perkara-perkara duniawi yang tidak perlu
dan yang tidak menumbuhkan akan spiritualitas serta kecintaan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengerti akan adanya bahaya daripada dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya itu, atau ada bahaya daripada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu itu, saudara, mari kita mengoreksi diri kita. Jangan-jangan selama ini kita telah jatuh di dalam diskusi ataupun perbincangan yang tidak mendatangkan faedah, yang hanya menggerus akan kerohanian kita, serta membuat kita makin jauh daripada kebenaran kitab suci. Kalau kita mengerti, saudara, adanya bahaya seperti yang ditimbulkan oleh dongeng dan silsilah tadi, saudara, kita perlu mengoreksi akan kehidupan kita. Perlu introspeksi diri. Jangan-jangan ada begitu banyak diskusi ataupun pembicaraan yang kita ikuti selama ini hanyalah membangkitkan kesombongan ataupun merangsang kesombongan kita. Dan kalau kita tahu, saudara, adanya bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh penyesatan terhadap tubuh Kristus, tegakah kita, saudara, untuk cuek? Tegakah kita untuk menolak berada di garda depan di dalam melawan penyesatan? Tegakah? Namun, saudara, seandainya kita mengatakan saya siap berada di garda depan memerangi penyesatan, maka yang tadi jangan dilupakan, saudara. Kita harus terus-menerus mengisi diri dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan kita makin diisi oleh firman yang membuat kita makin peka, makin teliti untuk membedakan manakah ajaran yang sesat dan manakah ajaran yang benar. Amin. Dan kalau kita siap mengatakan, ya, saya siap berada di garda depan untuk melawan penyesatan, jangan lupa, saudara, kita mesti mempunyai satu tujuan. Kita mempunyai landasan, yaitu kasih ataupun kemurahan hati. Jadi kita memang, saudara, benci dengan penyesatan, tetapi kita tidak boleh sampai membenci daripada para penyesat. Perlawanan terhadap penyesatan harus dilandasi oleh kasih. Kasih yang merupakan dari hati yang murni, hati nurani yang baik, serta iman yang tulus ikhlas alias tidak berpura-pura. Dan semoga Tuhan menolong kita untuk dapat menerapkan akan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik dan yang setia, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Pakailah kami seperti Paulus maupun Timotius untuk memberitakan firman Tuhan, serta dengan penuh hikmat dan keberanian melawan penyesatan yang mungkin menyusup di tengah-tengah kami. Dengar doa kami Bapa, dan di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi pendorong bagi kita, dan kita bisa menjadi pelaku firman. Mari bersama-sama mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang diserahkan langsung kepada bendahara gereja atau melalui rekening gereja. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Saya cinta Yesus. Tetapi Tuhan Yesusku tak
kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberikan kami berkat yang melimpah. Pada hari ini, kami akan memberikan sebagian berkat kami sebagai persembahan dan sebagai ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, bijaksana menjaga jarak, serta hindari kerumunan orang banyak. Mari kita bersama tetap bertekun dalam doa bersama, membaca Alkitab, beribadah, serta tetap tekun dalam melayani Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kami persilakan jemaat untuk berdiri. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.